Ternyata perang dunia sudah dikabarkan oleh hadis. Ini buktinya. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kalian tahu nggak sih ternyata Rasulullah SAW sudah pernah membahas tentang perang dunia jauh sebelum kita lahir? Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada kisah menarik tentang Abu Hurairah yang menyembunyikan hadis-hadis ini. Jadi disebutkan Al-Hir itu siapa? Al-Hir. Sekarang sahabat mungkin nggak paham. Al-Hir dikaitkan dengan Jerman, negara yang Rasulullah menyebutnya Jerman. Jerman itu ada disebutnya Hitler. Jerman. Berarti Hitler kan? Hitler. Ya, Arus Rusia. Ya, Amerika ratu dunia. Amerika ikonnya apa? Patung Liberty. Itu kan ratu. Negara pelacur dunia. Nah, disebutkan Amerika. Dan itu pertama kedua, perang dunia pertama. Ke-1 kedua, dan di perang dunia ketiga ini. Apa alasan dibalik semua ini? Dan apa beliau tahu tentang masa depan umat? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan episode lanjutan obrolan kita dengan Ustadz Rahmat Baikuni. Untuk banyak yang masuk di kolom komen, kenapa begitu lama untuk bisa langsung menyambungkan? Nah itulah dia. Inilah cerita untuk dimana kita berikan teman-teman untuk mendigest setiap episode yang kita berikan. Dan semoga setiap episodenya memberikan keuntungan secara edukasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih untuk masukan, kritik dan saran yang hadir kepada kami. Dan doakan kami untuk tetap bisa menghadirkan tamu-tamu yang berkualitas dan juga bermanfaat untuk penambahan ilmu kepada kita semuanya. Baiklah, ada sesuatu yang mind blowing. Ternyata perang dunia sudah dikatakan Rasulullah SAW dan juga disampaikan oleh Abu Hurairah. Seperti apa hadisnya? Langsung kita ngobrol dengan Ustadz Rahmat Baikuni. Tafadhol Ustadz. Ini juga menarik nih, terkait dengan perang akhir zaman. Abu Hurairah berkata, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. 1 bejana ilmu sudah aku sampaikan demi Allah. Dan 1 bejana ilmu lagi aku sembunyikan. Kenapa? Karena aku khawatir jika aku sampaikan pada kalian bejana ilmu yang terakhir ini, kalian tidak bisa menerimanya. Mungkin zaman sekarang kalian akan menganggap aku halu. Bisa juga tuh. Karena kalian tidak akan mengerti dengan. Dan jika ini jatuh kepada orang yang tidak tepat, maka ini akan bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau ini jatuh kepada orang-orang yang imannya kuat, dan dia akan bisa menjaganya. Nah, tapi hari ini kata Abu Hurairah, kalian menyaksikan aku akan wafat sebentar lagi. Aku yakin ajalku telah dekat, akan sebentar lagi tiba. Dan aku tidak mau aku menyembunyikan sedikit satu pun ilmu dari Rasulullah SAW. Sekarang aku sampaikan bejana ilmu yang kedua ini. Apa itu? Bila berbicara tentang perang dunia ke-1, kedua dan ketiga di muka bumi. Ada ketiganya? Ketiganya. Dan itu yang terakhir. Dan itu disebutkan abad ke-13 Hijriah, abad ke-14 itu kan 1300 Hijriah, 1400 Hijriah. Berarti zaman kita. Dan menariknya lagi, Abu Hurairah kenapa menyembunyikannya? Para sahabat tidak akan paham. Karena Rasul ternyata dalam hadis disebutkan, Rasul menyebutkan bangsa Jerman dengan pemimpinnya, orang-orang menyebutnya Al-Hir. Dia akan memerangi negara yang disebut Arus. Itu perang dunia 1. Perang dunia ke-1, kemudian kedua ada muncul ratu dunia yang orang-orang negara pelacur dunia, orang-orang menyebutnya Amerika. Ada di hadis yang ngomong gitu? Hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Para sahabat gak akan paham. Lagi ngapain ya Abu Hurairah? Halo. Sekarang kita paham. Karena memang nama-nama itu muncul. Anwar Sadat, Saddam Hussein, disebutkan nama-nama itu. Itu bisa dilihat di mana untuk kita cross check itu? Bisa silat bejana ilmu Abu Hurairah, silakan. Dan ditemukan manuskrip di Turki, Perpustakaan Nasional Turki, dan itu persis menceritakan apa yang disampaikan Abu Hurairah. Dan manuskrip itu dilihat dari abad ke-2 Hijriah, kemungkinan muridnya Abu Hurairah, tabi'in. Di sini coba disebutkan bahwa Abu Hurairah menyembunyikan. Isinya nggak dibahas. Nggak dibahas. Nanti kita bahas isinya. Beliau tidak membocorkan pengetahuan itu kepada orang lain. Manuskrip kuno tentang perakhir zaman. Wah, ini kayaknya kita harus bahas lagi nih kayaknya. Waduh. Jadi yang sebagai ini teaser. Jadi disebutkan Al-Hir itu siapa? Al-Hir. Sekarang sahabat mungkin nggak paham. Al-Hir dikaitkan dengan Jerman, negara yang Rasulullah menyebutnya Jerman. Jerman itu ada disebutnya Hitler. Jerman. Berarti Hitler kan? Hitler. Ya, Arus Rusia. Ya. Amerika ratu dunia.
Amerika ikonnya apa? Patung Liberty. Itu kan ratu. Negara pelacur dunia. Nah disebutkan Amerika. Dan itu pertama kedua, perang dunia pertama. kedua. Dan di perang dunia ketiga ini jelaskan tanpa teknologi. Dunia ini seperti lempengan api yang membara yang jatuh. Artinya perang nuklir. Jadi di perang dunia ketiga ini ada perang teknologi yang menimbulkan ada api dari bumi yang langit dipenuhi dengan api. Bom nuklir itu. Ya gambarannya itu. Berarti itu perang Armageddon. Perang di mana teknologi masih ada. Yang kemudian ada peristiwa disebutkan Imam Mahdi akan menguasai Syam dan Yahudi yang membantai bumi Syam itu akan kalah. Jadi perang itu terjadi ketika Yahudi di bumi Syam itu merajalela dan membuat kerusakan yang sangat besar. Sekarang dari kejadian. Apa ada yang lebih besar lagi daripada pembantai? Ini triggernya itu. Triggernya itu. Dan itu kemunculan Imam Mahdi, puncaknya Imam Mahdi berkuasa di dunia itu gambarannya di sana. Sekarang sudah terjadi. Bagaimana kebiadaban Yahudi yang jauh lebih dahsyat, lebih kejam. Mereka ibarat Ya'juj Ma'juj. Ya. Ya, di zaman seperti sekarang yang ada sosmed, ada segala macam elektronik seperti sekarang ini, mungkin kita masih menganggap hal itu adalah sebuah wacana. Ketika sampai kejadian baru itu terjadi, maksudnya kita sudah diberikan warning berarti Ustaz ya, bahwa akan ada masanya teknologi akan hilang gitu. Jadi kita perlu bersiap diri juga gitu ya. Nah, tapi dengan kapasitas yang proper teman-teman semuanya, kita cuma diingatkan Ustaz ya untuk bersiap bahwa era itu akan ada, entah ada kita atau enggak berarti Ustaz ya. Iya, karena perang-perang ini kata Rasulullah SAW akan membuat banyak umat manusia yang mati. Teknologi perang Armageddon. Rasulullah tidak menyebutkan Armageddon. Rasulullah hanya menyebutkan perang Ahzab. Di antara ada Ahzab yang itu hizib-hizib kelompok-kelompok dunia itu bersekutu beraliansi. Kalau kita menyebutnya mungkin ada blok barat, blok timur, itu Ahzab. Blok barat, blok timur yang berperang. Nah, mungkin motifnya ambil sama blok barat, blok timur dengan isu yang satu, isu yang sama, Palestina. Bumi Palestina, kekejaman Palestina yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, kan bumi Sam. Walunil Arabi min syarrin qariqturaba. Celakalah bagi bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Tunisia, Arab Spring ini sudah membuat melumat negara-negara Arab dengan kematian pemimpin mereka. Libya pun sekarang menderita. Ya, di Yaman pun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang dibantai juga. Di Irak juga sama, di Suriah apalagi, dan sekarang di Gaza. Itu bumi Sam dan itu bumi Arab. Dekat dengan kemunculan Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj. Kalau nanti terdengar kabar ada pelantikan di Mekah, berarti segala hal yang menjadi wacana siap-siap itu jadi sebuah fakta gitu. Jadi logika yang teman-teman mungkin belum masuk dalamnya, bahwa ada akan orang turun dari langit, itu kan secara logika sekarang nggak mungkin saat ya. Sedangkan kalau zaman Nabi bisa kejadian-kejadian itu memang menjadi sesuatu yang kejadian saat itu kan. Kalau zaman sekarang menganggap itu nggak masuk logika. Tapi ketika udah ada pelantikan, nggak lama lagi akan ada orang yang akan turun dari langit dan orang menyaksikan itu menjadi sebuah logika. Gitu. Dan itu akan dikuatkan dengan orang-orang yang zaman dulu yang hadir kembali. Nah, sebentar. Tadi pengikut Nabi Isa, Zara bin Barala, kan masih hidup. Itu untuk menguatkan bahwa Nabi Isa ini ada Nabi Isa yang dulu. Buktinya aku masih hidup sekarang. Aku bisa bercerita. Nah, dua orang ini tidak mungkin berdusta kan. Yang satu di bumi bertahan, yang satu Allah angkat ke langit. Dan memang Nabi Isa akan diturunkan. Karena Rasulullah mengatakan bersabda, sesuatu yang berasal dari bumi dan dilahirkan di bumi akan kembali ke bumi. Nabi Isa kan dari bumi, akan kembali ke bumi. Nah, hadirnya Zara bin Barala untuk menguatkan Nabi Isa ini ada Nabi Isa. Makanya ada orang-orang yang tidak menerima. Nah, nanti kaitannya dengan surat Al-Maidah itu, hidangan dari Al-Maidah itu kan hidangan. Kata Dr. Jabir Bolus, ada kemungkinan ini belum terjadi. Terjadinya nanti. Kenapa bisa demikian? Oh, ini tafsirnya panjang. Khusus nanti kita bahas. Yang kedua lagi, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Zulkarnain. Artinya dia menyaksikan Ya'juj Ma'juj. Nah, dia inilah yang akan menceritakan ciri-ciri Ya'juj Ma'juj yang akan muncul di zaman Nabi Isa ini. Makanya dia muncul lagi, nanti ikut bergabung bersama pasukan Nabi Isa, pasukan Imam Mahdi
bertemu dengan Nabi Isa. Kebayang nggak orang-orang veteran zaman dulu, zaman Nabi hadir bersama orang-orang zaman sekarang memerangi musuh yang dari dulu sampai sekarang menjadi musuh peradaban manusia, iblis dan dajjal. Ini jadi kan seperti konsep pembicaraan sebelumnya bahwa ternyata dua sosok ini belum pernah diceritakan mereka wafat. Betul. Bisa dikemungkinan bahwa mereka akan menjadi persaksiannya turunnya Nabi Isa. Betul. Dan mereka sekarang ini masih hidup. Betul, untuk menguatkan perjuangan yang sekarang ada di tangan kita umat akhir zaman. Ini mirip film-film Hollywood yang seolah-olah orang dari masa lalu hadir dalam bentuk metaverse kemudian hadir bertemu gitu kan. Betul. Logika mereka kan dibawa ke metaverse. Tapi ini memang kalaupun ada kemudian bersaksi, aduh. Jadi logika yang di bawah Hollywood sebenarnya reminder buat kita ya kayaknya. Betul. Dan bisa jadi itu sebetulnya dari sejarah Quran dan hadis. Ini kebenaran Quran dan hadis ke kalian loh. Kenapa kalian tidak aware gitu? Oh, kami sedang menjadi bagian dari fitnah itu. Waduh, ini atau juga mungkin karena mereka sudah kehabisan ide akhirnya nyari dari kita dan dapat yang kisah-kisah yang menarik dibuatkan malah jadi reminder buat kita gitu. Iya. Aduh, menarik juga ya dan sepertinya ada beberapa episode yang sepertinya kita akan ulas lagi sama Ustadz nih. Beberapa ini sekali kita buka mengenai Abu Hurairah tadi juga menarik. Terus apa tadi yang tadi kita mau bahas lagi satu lagi Nabi Khidir, Nabi Khidir juga menarik. Pertemuan orang-orang terdahulu. Karena kalimatnya kan minal mungtazirin. Idzan innaka minal mungtazirin. Sesungguhnya engkau hai iblis termasuk yang aku tangguhkan. Berarti al mungtazirin kan jamak mudzakkar salim. Artinya bukan satu orang. Bisa lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya ada orang-orang yang Allah tangguhkan yang nanti muncul di saat kebangkitan Islam itu terjadi. Iya, belum tentu menguatkan. Belum tentu kok cuma 2 orang ini aja ya. Belum tentu, ada sosok-sosok lain yang kita tidak tahu kan. Iya. Dan itu adalah hak Allah untuk memunculkannya. Wah, berarti memang kita mendekati chapter akhir di kehidupan ini guys ya. Ada satu lagi yang menarik. Apa tuh? Berita dari Gaza ini. Apa tuh? Jadi ada seorang syekh yang cerita. Dan ini kita khusus pembahasan, memang tidak lama, tapi khusus saja pembahasan tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Seseorang dari Gaza ini cerita, kalau saya punya adik laki-laki yang menikah dengan wanita Suriah. Dia tinggal di belakang rumah sakit Ashifa di Gaza yang dibantai Yahudi sampai hari ini kan. Setiap malam istrinya menangis. Setiap malam. Kenapa tidak siang? Setiap malam dia menangis. Sehingga akhirnya sang suaminya ini, saudara saya ini kesal. Kenapa sih kamu nangis aja tiap malam? Ada apa? Ya, kalau kita dibantai ini memang sudah takdirnya Allah untuk kita, dan begini cara Allah memuliakan kita, mensyahidkan kita agar kita tidak dihisab dengan dosa-dosa kita di akhirat. Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia dengan penderitaan ini, sehingga di akhirat dijamin masuk surga. Kenapa engkau menangis? Kalau sudah Allah janjikan begitu. Bukan itu yang aku tangisi, kata istrinya. Yang aku tangisi adalah setiap malam demi Allah aku bertemu Rasulullah SAW. Masya Allah. Wa fi lailatil bariyah, dan tadi malam pun aku bertemu Rasulullah SAW. Nah, seperti apa mimpinya? Dan kalau mimpi bertemu Rasulullah ini kan benar. Iya. Ya, karena ada sebuah nas mengatakan, "Man ra'ani fi manami faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitana la yatashabbahu illa fil manam." Hadis al-Bukhari. Siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya, karena setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Artinya jika mimpi bertemu Rasul, itulah Rasulullah yang sesungguhnya. Nah, di mimpi yang terakhir itu kami beraja wa nahnu fi majlisin inna Nabi SAW fil Aqsa, dan kami duduk bersama Rasulullah di Al-Aqsa. Wa nahnu nazasu hiwalah, dan kami duduk mengelilingi beliau. Beliau ada di tengah-tengah kami. Kemungkinan besar wilayah yang bisa menampung itu Rasul di tengah-tengah adalah di wilayah Qubatus Sahra yang berkubah kuning itu. Wa nashku ilaih ala ma asabana minal juh min zulmil yahud, dan kami curhat pada Rasulullah tentang kezaliman Yahudi. Niat kami ya Rasulullah, kepada kami mengatakan ini kebayadaban Yahudi pada kami. Aku berkeliling dengan mereka yang sudah syahid dengan luka-luka mereka, dan kami mengadukan kebiadaban Yahudi pada Rasulullah SAW. Walakinnahu yatabassam alaina, tapi Rasulullah tersenyum pada kami. Kok tersenyum padahal kami dibantai? Lima tabasamta ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah?
Isbiru ya ahla Syam, isbiru ya ahla Syam, ya ahla Gaza. Bersabarlah hai penduduk Syam, bersabarlah hai penduduk Gaza. Rasulullah sebut Syam. Syam itu artinya bukan hanya Palestina, Suriah juga yang sama-sama mengalami pembantaian genosida. Ya. Qaribun alaikum nasrun min Allah azza wa jalla. Telah dekat pertolongan Allah kepada kalian. Insyaallah. Telah dekat pertolongan Allah kepada kalian. Nah, dan saya kemudian ada saya yang lain bermimpi juga di Gaza, berbarengan di saat genosida 7 Oktober. Sejak 7 Oktober ini mimpinya apa? Dia mimpi Rasulullah berperang bersama satu pasukan yang sangat banyak. Rasulullah berperang dengan pasukan yang sangat banyak ke Gaza. Ya Rasulullah, di mana anda tusri? Aina anta dhahib? Kenapa anda tergesa-gesa ya Rasulullah? Itu dalam mimpi kami. Kemana anda akan pergi? Ana dhahibun ila Gaza. Sauqatilul yahudi alladziina yaqtuluna ummati fiha. Aku akan berangkat ke Gaza. Aku akan memerangi Yahudi yang membantai umatku di sana. Nah, kalau Rasulullah berperang dan ini tragedi Gaza kan sedang terjadi dan itu dimimpikan oleh orang sekarang ini. Artinya Rasulullah akan berperang. Pertanyaan, kan Rasulullah sudah meninggal. Apakah dalam mimpi itu Rasulullah akan turun memerangi Gaza? Karena Gaza ini akan menjadi perang terakhir untuk bangkitnya Islam. Sunnah para nabi dan rasul kan ada di tangan Rasulullah. Kalau Rasul berperang artinya ini perang untuk menegakkan Islam sebelum hari kiamat. Apakah ini pertanda Allah mengizinkan Rasulullah untuk ikut berperang betapapun kita tidak melihatnya? Dan kalau Rasulullah diizinkan berperang berarti malaikat ikut berperang. Maka ini terkait dengan hadis yang lain ketika akan muncul 3 pasukan besar di Irak, di Syam dan di Yaman. Apa kata Rasulullah? Fa'alikum bisyam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi bumi Syam. Artinya, ketika perang Syam ini terjadi, malaikat ikut turun mendampingi Rasulullah yang dalam mimpi tadi. Ini saya bukan berarti mencocok lagi, tapi mengkait-kaitkan itu. Karena Rasulullah sudah meninggal. Ya. Tapi saya bertanya lagi sekarang, ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasulullah itu peristiwa hanya Rasul mengalami. Dan itu betul-betul ujian keimanan bagi orang-orang para sahabat yang hidup zaman Rasulullah. Karena hanya Rasul mengalami dan Rasul cerita. Rasulullah bertemu dengan para nabi kan. 1.500 nabi Bani Israel menyambut kedatangan Rasul dan sholat berjamaah. Pertanyaan saya, 1.500 itu kan sudah meninggal. Tapi mereka diizinkan Allah untuk sholat berjamaah sama Rasul. Apakah yang muncul yang 1.500 nabi itu ruhnya saja? Tentu dengan fisiknya. Dan ini min khasaisi Rasulullah SAW. Dan ini merupakan kekhususan Rasulullah. Yang sudah meninggal pun Nabi itu diizinkan, diperintahkan untuk menjadi penyambut Rasul datang, mendampingi Rasul. Apakah ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi ketika perang di Gaza ini? Melalui mimpi Syekh tadi dari Gaza. Insyaallah. Jadi bukan hanya Nabi Isa alaihissalam, bukan hanya bukan hanya Zara bin Bar'alam menguatkan Nabi Isa, bukan hanya Nabi Khidir, tapi Rasulullah berpuasa. Mungkin Nabi Isa ini akan melihat, yang pasukan bukan Nabi itu tidak akan melihat, tapi hanya Nabi yang melihat. Makanya Allah janjikan kemenangan. Kebayang tidak reputasi yang dipertaruhkan dalam perang itu adalah reputasi semua peradaban tauhid ini dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, dan langsung berhadapan dengan iblis dan dajjal. Adakah perang yang lebih hebat dari perang itu? Sudah di end game. Makanya Allah kunci mati sejak turunnya Nabi Isa. Yang beriman akan dikunci, dia tetap beriman sampai matinya. Yang munafik akan mati sampai kemunafikannya. Yang kafir akan mati sampai kekafiran. Makanya setelah Yesus Majus mati habis, masih ada mereka yang kafir yang tersisa di bumi, dan mereka lah yang menyaksikan kiamat terjadi. Mereka yang Allah kehendaki, manusia yang terburuk, untuk menyaksikan kiamat. Saking buruknya kemanusiaan mereka, sampai-sampai Rasul mengatakan, Inna syirara nasi fil alam alladziina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Sesungguhnya manusia yang terburuk di muka bumi adalah mereka yang Allah datangkan kiamat menimpa mereka tiba-tiba. La yujawizu imanum hajjan izam. Laisa lahum imanu la bimiski dzarah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Bayangkan, sebesar biji zarah pun mereka tidak punya iman. Walau lal bahaim lama yumtiru. Andai tidak ada binatang ternak yang membutuhkan minum, Allah tidak akan menurunkan hujan. Artinya kalau saat itu turun hujan, Allah menghargai binatangnya, bukan mereka, kemanusiaan mereka. Tapi mereka dalam orang yang terburuk. Ya, apakah mereka bukan muslim ya Rasulullah? Mereka muslim, tapi mereka tidak punya iman. Ya bi'adinahu bi'ardi minad dunya. Mereka menjual iman mereka dengan harta dunia, demi pangkat,
Demi jabatan dan demi triliunan mereka menjual iman mereka. Lihat sekarang banyak orang yang menjual iman dan demi pangkat, bintang di pundak demi pangkat dan demi triliunan. Mereka yang akan ngeloh giring untuk menjadi makhluk terburuk yang akan menyaksikan bagaimana kiamat terjadi bersama orang-orang musyrik dan kafir yang selamat dari fitnah Ya'juj Ma'juj yang tersisa di muka bumi untuk membuktikan bahwa kiamat ada. Mereka lah yang menyaksikannya. Karena orang beriman tidak menyaksikan, maka akan Allah saksikan. Kalian menyaksikan kiamat kan? Maka buktinya benar kan apa yang kami katakan bahwa kiamat itu adalah ketetapan kami dan kalian menyaksikannya. Dan saking buruknya kalian mengatakan, ya Allah, andai kami jadi tanah, ya laitani kuntu turaba. Betapapun hitopnya bukan pada kisah, tapi itu untuk membuktikan mereka menyaksikan kiamat itu ada. Iman kita pada hari akhir. Dan mereka akan mengimani itu sebelum nyawa mereka dicabut dengan kiamat itu. Berarti di tahun-tahun Luar biasa. mendekati akhir. Allah. Dan battlegroundnya, tema sentralnya adalah Palestina. Masya Allah. Itulah kenapa titik peradaban itu Palestina. Nanti kita bahas itu insya Allah. Ini kenapa orang-orang jahat bisa bertahan hidup? Mungkin itu kali ya. Biar lihat kiamat kali ya. Betul. Orang-orang jahat ini ya, nggak mati-mati gitu ya. Tapi kejadian perang elit tersebut ini seperti digambarkan Avengers Endgame banget ya, ketika satu dajalnya ini siapa namanya? Thanos. Kemudian datang ensemble para hero, datang kemudian itu pertempuran terakhir yang dimenangkan para ini mereka mengambil cerita ini atau bagaimana? Apa sudah bocor ke mereka atau bagaimana ya? Itu sebagai antitesis. Ketika ada orang-orang seperti kita yang membahas tentang peristiwa ini, maka mereka akan membantah, kamu mah menghayal, kalau itu mah fiktif, tuh film itu mah. Padahal itu peringatan dari Allah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan akan menjadi penguat kita nanti teman-teman semuanya, bahwa kita berada di di jalur yang benar ya. Dan insya Allah ini adalah sesuatu yang sedang kita saksikan, ini bagian dari sejarah teman-teman. Dan sangat mengerikan pada saat sejarah terjadi dan sudah jelas antara hitam dan putih, antara hak dan batil, dan kita berada tidak pada jalur yang hak. Ini makin diperjelas apalagi dengan tausiah dari Ustadz, dan juga kita dengar sendiri sesuai dengan nubuah-nubuah yang ada, kurang jelas apa lagi. Mungkin ini hikmahnya adalah untuk meyakinkan, tambah yakin kita mesti berada di posisi mana. Karena kita belum tentu jadi orang bisa bagian dari Imam Mahdi, bagian dari belum tentu saja belum tentu. Belum tentu. Tapi sudah ada berikan isyarat-isyaratnya. Apa isyarat-isyaratnya? Mimpi bertemu Imam Mahdi. Banyak yang konsultasi sama saya di Indonesia, di Ternate, di Sumatera Utara. Muncullah orang-orang seperti itu. Dan dari kalangan masyarakat biasa, tapi mereka punya pemikiran yang jenak, bersih, iman. Dan Allah berikan, Ustaz, saya mimpi kayak gini. Jangan-jangan itu memang Allah berikan nubuah, kamu akan termasuk mereka yang hidup di zaman Imam Mahdi. Kita tidak tahu kan. Tapi soalnya nggak mungkin IDF yang mimpi itu. Kalau yang dia mimpikan kehancuran. Benar-benar. Dan ini benar jelas banget kan, maksudnya nggak ada yang abu-abu kan di sini. Jelas mana yang hak, mana udah jelas sejelas-jelasnya gitu kan. Itu hadis Rasulullah. Masya Allah. Fitnah itu membuat manusia terpisah. Khaymatun fihil munafiqun wa laysa fihil mu'minun kana wahda wa khaymatun fihil mu'minun wa laysa fihil munafiqun fiha walau kana wahda wa laysa fihil munafiqun kana wahda. Allah akan bagi dua manusia itu pada dua kemah dengan munculnya fitnah-fitnah itu. Lalu saling. Ada satu kemah semuanya orang beriman dan tidak ada satupun orang munafik di dalamnya. Dan kemah kedua orang munafik semuanya dan tidak ada orang beriman satupun. Jadi sudah dipisahkan, sudah jelas mana mukmin dan munafik. Nah di saat itulah fitnah-fitnah terus terjadi sampai mengarah ke Gaza. Sekarang banyak orang ngapain mikirin Gaza? Kemunafikannya terlihat. Justru orang Islam nih begitu. Itu orang Islam kan munafik tadi. Nah, untuk teman-teman semua sekarang lagi berpikir mana yang benar mana yang salah. Kalau kita lihat di luar negeri ya terjadi bagaimana teman-teman saudara non Muslim sekalipun itu memihak Palestina gitu ya. Apalagi universitas yang pinter-pinter 10 besarnya adalah memilih Palestina. Berarti yang masih memihak Israel itu orang-orang bodoh ya. Karena orang-orang yang pinter aja, educated, mihaknya yang benar gitu. Masih mihak Israel, nggak tahu pikirannya kemana. Kurang bukti apa lagi gitu ya. Ya masih mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Gitu. Katanya nabi-nabi aja diturunin kepada bangsa Yahudi gitu. Mereka juga lupa yang bunuhin nabi juga orang Yahudi gitu kan. Ya, mereka memang benar bangsa pilihan Tuhan untuk dimasukkan ke neraka gitu. Jadi
santai aja. Pilihannya di tangan Anda sendiri. Mudah-mudahan kita berada di posisi yang benar. Alhamdulillah, kayaknya kita punya lagi satu yang akan kita bahas dengan Ustadz Rahmat Baikuni, yaitu mengenai Abu Hurairah ya. Penasaran kan? Saya juga. Tapi kayaknya pembahasan dari Ya'juj Ma'juj ini sepertinya luar biasa, makin lebar ya. Untuk yang kemarin menyaksikan FYP ada di TikTok mengenai lokasi dari Ya'juj Ma'juj, ternyata kita bahas di sini bahwa yang perlu kita awarekan bukan di mana dan kapan, tapi bagaimana kita meresponnya, Ustaz. Betul. Masya Allah, luar biasa. Ada pesan terakhir, Ustaz? Ya, nubuah itu adalah pemberitaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan itu salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Maka sikap kita adalah yakin selama itu berasal dari hadis yang sahih, apalagi dari ayat Quran. Nah, yang harus kita lakukan adalah kuatkan iman Islam kita. Ya, bertawakal kepada Allah sebagaimana Rasulullah wasiatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, ini wa'alimuka kalimat. Ini nasihat untuk menghadapi fitnah-fitnah ini, termasuk fitnah yang tadi. Wahai pemudaku, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepada engkau. Yang pertama, apa kata Rasulullah SAW? Ifazillah yahfazka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Ada yang menawilkan hadis ini, hidupkan Islam dalam hidupmu, maka dengan begitu kamu akan terjaga dari fitnah. Allah akan menjagamu. Dan kalau Allah sudah menjaga, tidak ada yang bisa membahayakannya. Fitnah masuk fitnah akhir zaman. Ifazillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidupmu. Apapun masalah yang kita hadapi, Allah akan menjadikan solusi. Faidah sa'ata fasilah. Jika kamu minta, langsunglah minta pada Allah. Biar Allah kirim seperti apa datangnya permintaan itu melalui siapa. Dan yang kedua, wa idza sta'anta fasta'in. Jika kamu minta tolong sama Allah. Karena hanya Allah yang Maha Penolong. Fa'lam, yakini wahai pemudaku. Lau istamat ahlu samati wal ardi ala ayyang fauqa bi syai' lam yang fauqa bi syai' illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Andai kata semua penduduk langit dan bumi berkumpul untuk menolong kamu, kamu tidak akan tertolong, kamu tidak akan selamat, kecuali jika Allah menakdirkan kamu harus selamat. Maka kamu akan selamat. Walau ijtama'at al-ummah ala ayyadurka bi syai' lam yadurka bi syai' illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika penduduk langit dan bumi umat manusia ini berkumpul untuk membantai kamu, kamu tidak akan terbantai, kamu tidak akan celaka, kamu tidak akan mati karena pembantaian mereka. Kecuali jika Allah sudah menakdirkan kamu harus celaka saat itu. Rufiatil aqlam, diangkatlah pena, wajafatil sof, dan keringlah catatan takdir. Artinya takdir kita untuk akhir zaman dengan peristiwa-peristiwa dahsyat itu ada di tangan Allah, bukan di tangan Ya'juj Ma'juj, bukan di tangan Dajjal, bukan di tangan virus dan sebagainya, bukan di tangan konspirasi. Jika Allah takdirkan kita selamat, sebiadab apapun Yahudi, dan kita berada di tengah-tengah mereka, kita tetap akan selamat karena Allah yang melindungi. Jadi kematian kita sudah Allah takdirkan. Pertanyaan selanjutnya, Allah memberikan pilihan pada kita. Kematian kamu memang sudah Allah tetapkan. Tapi kamu mau mati di mana? Mau mati di pasukan Allah yang beriman atau di pasukan setan yang kufur? Itu pilihan kalian. Nah, tetapkan pilihan kita dari sekarang. Masya Allah. Ambil hikmah dari semua fitnah-fitnah tadi dengan kacamata Quran dan hadis. Istiqomahlah bersama mereka yang beriman dan meyakininya. Masya Allah. Insya Allah kita selamat. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Waduh, jelas banget ini ya. Jadi kalau kita dengerin jangan takut, justru minta aja sama yang punya semua rencana ini. Itu skenario Allah. Iya, skenarionya. Langsung aja ke Allah. bosnya kan gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini merupakan sebuah hadiah spesial buat saya mendengarkan kisah ini. Mudah-mudahan akan menjadi hadiah buat teman-teman semuanya yang mendengarkan cerita Untung. Dan semoga yang mendengarkan ini juga merasa beruntung dengan ilmu yang dipaparkan hari ini. Jika dirasa menarik, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, kerabat semuanya. Sebagai penjagaan atau juga mungkin sebagai warning untuk kita semua bagaimana kita bersikap. Kita doakan guru kita Ustadz Rahmat Baikuni dijaga selalu oleh Allah, Amin, ya diberikan Allah, ya kesehatan, Allah, diberikan kemudahan dalam dakwahnya. Insya Allah mudah-mudahan Amin, ya kita Allah. bisa bahas lagi part-part lainnya di episode berikutnya. Jazakallahu khairan. Afwan wa yakum. Allah yubarik fikum. Hayakumullah. Waalaikumsalam. Ustaz, kita tuh subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.